Halo pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, masih dengan tema alam dan juga matahari yang masih setia menemani Yola di sini. Hari ini Yola kembali menyapa pemirsa di kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, apa kabarnya nih pemirsa? Yola selalu berharap pemirsa dalam keadaan yang sehat ya, karena hari ini kalau ada kuliner yang pasti Yola akan membagikan resep-resep yang siap untuk pemirsa bisa ikuti di rumah. Yang pasti resepnya mudah dan kalau kita sendiri yang buat itu akan lebih higienis. Nah, kali ini kita akan membuat masakan khas dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Kira-kira apa? Dan juga minumannya yang pasti segar sekali. Cluenya minumannya nanti warnanya sama nih kayak baju Yola. Kira-kira seperti apa nanti masak-masak kita dan rasanya seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Halo, apa kabarnya nih? Apa kabar? Mbak-mbak yang cantik yang luar biasa. Mbaknya cantik juga. Aduh, terima kasih. Oke pemirsa, senang sekali hari ini Yola kembali menyapa dengan pecinta-pecinta kuliner yang sudah siap untuk membagikan resep-resep rahasia ya Mbak ya. Ada Mbak Eka dan juga Mbak Diana. Baik ya kabarnya ya, luar biasa. Ini sudah siap kami dengan sudah menu-menu yang oke. Sudah langsung siap karena bahan-bahannya sudah tersedia. Nah, tadi cluenya yang Yola kasih tahu ke pemirsa itu adalah makanan khas dari satu daerah yang ada di Indonesia. Boleh dong diperkenalkan Mbak, ini kita mau masak apa sih hari ini? Oke, hari ini kita akan membuat ayam betutu. Ayam betutu dengan versi yang bisa diikuti oleh ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi bahannya versi mudah, cepat dan jelas nikmat. Oke. Di sini mungkin boleh kita siapkan bahan-bahannya ya. Jadi di sini ada satu ekor ayam kurang lebih yang sekitar 1 kilo sampai 1,2 kilo ya. Satu ekor ayam ya. Di sini pemirsa kalau tidak ada ayam namanya bukan ayam betutu ya. Betutu ada banyak sih, tapi hari ini kita ayam dulu. Oke, siap. Kemudian bahannya yang berikutnya ada jeruk nipis. Oke, ini untuk melumuri ayam supaya dia tidak amis. Oke, jadi lebih segar ya. rasanya ya. Jeruk nipis, kemudian nanti untuk bumbu halus ya. Bumbu halus nanti ada lombok besar. Oke, di sini ada cabai besar, ada cabai rawit, kemudian ada terasi. Oke, ada cabai rawit dan terasi. Ya, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini yang biasanya ciri khasnya ya, kita bumbunya harus banyak. Kita pakai semua bumbu yang ada di pasar biasanya. Iya, Ada jahe, kunyit, lengkuas, kemudian kencur, kemiri dan ketumbar. Oke, jadi boleh langsung dicatat ya pemirsa. Ya. Kemudian ada untuk wangi-wangian, ada serai yang diambil bagian putihnya saja. Oke, berarti ini kemudian ada daun jeruk. Nah, jadi kita juga punya serai sama Serai dan daun jeruk. Nah, ini bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar, jadi pemirsa bisa langsung mencatatnya. Kalau ini merica ya? Merica. Oke, di sini Gula, garam, merica untuk bumbu penyedapnya ya. Oke, Kita nggak perlu MSG karena sudah gurih dari ayam. Oke, yang pertama yang harus kita buat apa nih? Yang pertama ayamnya dulu. Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, ayamnya itu kita ada jeruk nipis untuk supaya dia tidak amis ya. Jadi ayamnya kita lumuri dulu dengan jeruk nipis. Sebelumnya ayamnya dibelah-belah dulu ya. Ayamnya dibelah-belah dulu supaya bumbunya lebih meresap ya. Nah, kita lumuri dulu dengan jeruk nipis. Jeruk nipisnya kalau bisa kita pilih yang banyak airnya Mbak ya, biar dia seger gitu. Dilumuri dari permukaan sampai ke bagian dagingnya. Di bagian dalamnya juga bisa. Kadang juga bisa kita sisipkan saja jeruk nipisnya di dalam. Tapi kalau misalnya disisipin nggak pahit ya? Oh enggak. Ya? Yang penting kan kulitnya tambah segar. Oh, ya. Oke. Nah, biasanya nih kalau satu ekor ayam itu biar baunya nggak terlalu kerasa, Terlalu amis gitu ya? Terlalu amis itu
Biasanya cukup satu buah Satu jeruk buah nipis jeruk saja nipis, sudah ah. cukup. Makanya tergantung dari kadar air jeruk nipisnya sih, Oh, ya, sama oke. besarnya ayam. Gitu Cuma lebih ya. bagusnya sih kalau ayam ini kita lumuri jeruk nipis, kemudian kita diamkan dulu di kulkas, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam, Oke. supaya dia lebih wangi. Lebih meresap lagi ya jeruk nipisnya. Iya, lebih Nah, segar. itu loh pemirsa. Jadi tipsnya adalah biar ayamnya nggak terlalu amis, boleh dilumuri jeruk nipis kemudian didiamkan. Iya, oke. Itu sudah? Sudah, Oke. ini sudah kita lumuri. Kemudian? Kemudian yang berikutnya adalah kita kukus dulu sampai dia betul-betul matang. Oke. Nih, untuk mempercepat peresapan bumbu nanti Nah, ya. biar dia lembut dagingnya biasanya tuh dikukus berapa lama? Iya, kita kukus itu sekitar 40 sampai 60 menit. Oke, Gitu. nah kita 40 sudah sampai panaskan 60 air menit. di sini ya pemirsa. Oke. Marilah kita mengukus. Nah, jadi ini ayam ini kita masukkan ke dalam kukusan. Sekitar 40 menit 40 ya. menit. 40 ya. menit. Oke. Oke, lalu langsung Kita tutup kita ya. Nah, ini kita kukus dulu sekitar 40 sampai 60 menit atau sampai kita merasa dagingnya sudah lembut. Sudah lembut ya, sudah sudah lembut. empuk. Jadi nanti step berikutnya bumbu-bumbu akan lebih cepat meresap ke dalam ayam. Oke, baiklah. Ya. Jadi kita akan menunggu sampai ayamnya ini lembut. Nah, setelah itu baru kita buat untuk Bumbu bumbu-bumbunya lainnya. lagi. Iya. Ya. Oke, ini kayaknya dia sudah matang Sudah ya. matang. Boleh Ini Mbak kita, pakai ini. Oke, kita iya. bisa- Jadi langsung. kalau dia sudah 40 menit, dia sudah kelihatan dagingnya sudah matang, Oke. warnanya sudah berubah ya. Oke, jadi Sekarang sekarang kita matikan dulu kompornya. Baiklah. Sekarang kita masuk ke step berikutnya ya. Oke, boleh. Ya. Yang berikutnya kita mulai untuk membuat bumbu halus dulu sebelum nanti kita tumis Oke. ya. Di sini kita menggunakan chopper. Ya. Bisa juga ibu-ibu mau pakai chopper, bisa pakai blender, Blender bisa. juga bisa. Nah, Atau mau yang ngulik, Iya, kalau bisa secara ya. tradisional kan kita dicincang ya, Mbak Oh, Dea ya. oke. Dicacah gitu. Iya. Oke. Sekarang kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Oke, jadi Ya. ada Ada cabai besar. merah, Mm. cabai besar. Kemudian- Kemudian ada bawang merah, bawang putih. Ya, kita masukkan. Jadi Sesuai memang selera Bu ya. Kalau tapi memang kepengen bumbunya harus banyak, banyak ya. iya. Kalau mau lebih sedap dia memang banyak Harus sekali banyak bumbunya, oke. Kemudian yang berikutnya ini apa namanya? Ada kunyit, iya. kemiri. Iya. lengkuas, jahe, kencur, dan Ketumbar. Oke, berarti iya. kita biasanya cuma pakai jahe sama kunyit. Kali ini harus ada Ada tambahan kencur ya. Kencur itu harus berani kalau mau enak gitu. Oke. Dia menambah rasa seger kalau untuk betutu ya. Oh, baik. Biasanya untuk apa masakan-masakan yang seperti ini cenderung pakai kencur supaya dia iya. lebih legit. Kemudian ada cabai rawit. Iya. Cabai rawit menyesuaikan level pedas dari yang kita mau. Kalau kita Baiklah. nggak mau terlalu pedas untuk anak-anak bisa kita skip. Oke. Gitu, ya. Kemudian ada terasi, terasi juga. Oke. Setelah kita masukkan semua, kemudian ini siap kita chopper. Kita menggunakan minyak goreng Minyak ya. sedikit supaya dia lebih mudah halus. Oke. Oke. Kemudian Kemudian kita kita chopper. haluskan ya, kita haluskan. Nah, Kalau kita pakai chopper, dia kan bumbunya nggak terlalu halus. halus ya. Kalau kadang-kadang ada yang kepingin yang halus, sekali pakailah blender. Blender, oke. Jadi ini memang bumbunya nggak perlu terlalu halus ya, Ya, nggak yang terlalu halus. kasar aja juga Kasar nggak aja, apa-apa. ya. Oke. Oke, setelah itu kita Nah, akan, kalau bisa dilihat ini nah, bumbunya sudah seperti ini. Nah, kurang lebih kalau seperti begini ini. sudah cantik sih, sudah cukup bagus ya. Jadi kalau nggak terlalu halus, dia lebih menggugah selera. Iya, Ya kan benar. ciri khasnya betutu biasanya bumbunya agak kasar-kasar. Iya, ya. Oke. oke. Kemudian berikutnya Kita kita turunkan turunkan dulu dulu ya. ya, kemudian kita ganti Kita sama bersiap wajan. untuk menumis bumbu. Mhm. Kita Oke, beri sedikit boleh. minyak. Kita panaskan minyak Panaskan dulu. minyak Nanti dulu. bumbu yang sudah dichopper ini yang akan kita tumis. Iya. Menumisnya cuma sampai dia harum berarti ya? Iya. Nggak harum. perlu yang terlalu mateng-mateng Nggak banget. usah, Oke. iya. Jadi nanti ayamnya kita sisihkan dulu karena setelah ini kita akan menumis menumis bumbu. bumbu. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah ditumis itu nanti setelah itu digabung sama ayamnya. Iya, jadi ayamnya kita ungkep di dalam bumbu yang sudah ditumis supaya bumbunya lebih meresap. Makanya tadi kita kukus dulu supaya dia nggak terlalu lama Oh pada saat iya, kita ungkep. benar. Gitu.
jadi tipsnya seperti itu ya pemirsa, Iya. kita matangkan dulu setengah ayamnya atau semua ayamnya gitu. Jadi setengah matang baru kita kembali ungkep lagi Ungkep lagi, atau dimatangkan lebih sempurna Ya. diungkep. Oke. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi Ya, dia sudah panas. panas ya minyaknya. Berarti ini nggak perlu terlalu pakai minyak banyak Nggak karena perlu terlalu banyak minyak. sudah Karena ada tadi campuran kita, ya. pada saat kita tadi menghaluskan bumbu sudah pakai minyak. Jadi Oke. kita pakai secukupnya saja. Ya, lampunya itu jatuh. Oke, jadi kita tunggu sebentar Tunggu lagi. sebentar ya. Nah, emang paling enak kalau makan ayam betutu ini ditemenin sama apa? Kita nanti ada biasanya tuh ada sambal matah namanya ya, sambal khas Bali. Khas Bali ya. Gitu. Kemudian ada daun singkong. Oh, oke, pakai daun singkong ya. Daun singkongnya nanti kita siapkan dulu ya. Oke. Bisa segala macam sih, kalau mau pakai daun singkong boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oh, oke baiklah. Daun singkongnya yang ini ya, yang sudah Direbus. direbus apa sama ditambahin bumbu-bumbu gitu ya? Nanti kita siramkan saja bumbu sisa ungkep ini. Jadi kalau ayam betutu biasanya semua bumbu yang ada di sini nanti kita gabungkan jadi satu sebelum kita panggang. Nah, jadi nanti oke, dia baiklah. makanya bumbunya perlu banyak gitu karena dia harus melumuri semuanya. Begitu dibuka nanti dia penuh bumbunya, jadi enak ayamnya. Oke, baik. Jadi semua bumbunya dipakai nanti. Oke. Minyaknya sudah Iya, matang sudah langsung ya. panas. Kita minyaknya sudah matang, sudah panas. Oh, mbaknya kayaknya sudah nggak sabar lagi ya. Sudah gak sabar untuk ayamnya matang ya. Oke. Wah, Nah, oke. seperti ini. Baru masukkan semuanya Iya, ya, baru jangan ditaruh disisakan. bumbunya langsung kecium ya baunya ya. Tapi emang bau kencur yang paling Ya, kerasa ya, betul. kecium ya. Kencur, serai, nanti ada tambahan serai, tambah daun jeruk, dia tambah wangi. Wow, oke. Ya, kemudian kita masukkan Oke, dimasukkan serai, kemudian daun jeruk. Dan oke, Ya, sudah. dua ya. Kita tumis dulu sampai dia berbau wangi atau layu. Iya, nah jadi kurang lebih sampai dia mateng gitu Sampai ya mateng, pemirsa untuk iya. bumbu-bumbunya. Nah, kalau kayak gini kan ngelihatnya menggugah selera Seger ya. ya, gitu Jadi ya. ibu-ibu nggak boleh takut pakai bumbu. Iya, Gitu, jadi harus nggak boleh banyak. pelit bumbu. Nggak boleh pelit bumbu, Oke. ya. Nah sambil kita menunggu ini kira-kira apa yang perlu disiapkan Oke, lagi? kemudian nanti setelah dia matang nanti kita tambahkan air sedikit saja, Oke. Mbak. Kita tambahkan air sedikit, kita tambahkan penyedap. Kita hanya pakai garam dengan lada saja sudah cukup karena kan sudah gurih dari Iya. segala macam bumbu Bumbunya ya. jadi nggak perlu pakai. Ya, nanti kemudian penyedap ayamnya rasa. kita masukkan sebentar, baru kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oke, Ya, baiklah. tunggu sedikit. Oke. Ya, dibalik-balik mungkin ya supaya oke. Supaya Wangi ya, mateng baunya wangi ya. Wangi ya. Saya cuma Wangi banget, warnanya juga cantik soalnya Saya banyak cuma kita takut- tadi pakai bumbu. saya cuma takut nanti saya bersin loh karena wanginya ini. Ini anak-anak juga suka karena dia nggak terlalu pedes. Oke. Ya. Oke. Ya, Kemudian kalau sudah kita layu, kita tambahkan air sedikit kurang saja. lebih seperti ini ya pemirsa ya. Ya. Jadi Kita tambahkan air sedikit. Ya. Kita tunggu sampai mendidih ya. oke, jadi airnya memang betul-betul sedikit ya, Sedikit seperti saja, ini ya. nanti hanya untuk melumuri ayamnya supaya dia meresap aja Oke, gitu. Ya. baiklah. Karena kan berikutnya kita kan perlu memasukkan ke dalam oven. Nanti kalau airnya terlalu banyak, nanti bumbunya susah untuk kita letakkan ke dalam daun pisang. Ya. Oke, baiklah. Mungkin kita tambahkan sedikit Tambah ya, sedikit, boleh? sedikit ya. Nah, Iya. itu sudah mulai mendidih. Oke, jadi dia langsung ya. Ya. Oh, jadi nanti dimasukin ke dalam daun pisangnya ya, Iya, berarti ya. kita bungkus daun pisang. Jadi kita masukkan nanti ada daun ubi yang Iya. sudah siapkan. Kita masukkan daun ubi, daun ayam dengan bumbu-bumbu. Bungkus dengan daun pisang, kemudian kita oven. Oke, baiklah. Oke, ya sudah mendidih. Kemudian bisa kita buka ayamnya yang tadi. Iya. Oke. Sebelum masukkan ayam, kita bumbu dulu. Seasoning dengan dulu gula. juga bisa. Oh, Kita dengan jangan lupa kita masukkan gula, garam, Garam. dan merica. Jadi oke. Boleh. Ke dalam bumbunya ya, Iya. pemirsa ya.
lada nanti menyesuaikan ya. Iya, jadi kalau kita takutnya sudah banyak cabe, Ah, jadi ladanya nggak usah terlalu banyak, takutnya kepedesan Iya. nanti ya. tambahkan sedikit ya garamnya. Oke, boleh. Karena kan ini nanti dipanggang dia sari dari ayamnya kan dia keluar. Biasanya garam itu akan luruh gitu. Iya. Jadi kita harus agak asin sedikit. Oke, boleh. Oke, sudah. Kemudian Kemudian kita masukkan ayamnya. ini apa harus dilumuri Iya, ayamnya dengan bumbu dibalik-balik ya? ya. Oke, Ini. boleh. Nah, Ini kita masak lagi sebentar ya, ibu-ibu ya. Nah, supaya dia banyak meresap. di bagian depannya. Bagian dalam juga, jangan Oke. lupa. Oke. Oke, kita biarkan sebentar ya. Nanti ini dibiarkan sampai kira-kira Sebentar aja sampai kira-kira airnya lebih sedikit ya, oke. menyusut. Airnya menyusut, jadi sudah meresap ke ayam, kita biarkan. Nanti baru kita pindahkan ke daun pisang untuk kita oven Oke. atau kita bakar ya, kita panggang. Nah, daun pisangnya apakah harus dipotong atau apa biar kita Oh, sekalian kita nyambil Oke, ya kita gitu. siapkan dulu ya. Oke, jadi ini sekalian daun pisangnya. ayamnya boleh didiamkan dulu ya diamkan dulu sampai sebentar. airnya mendidih dan Oke, agak di sedikit sini menyusut. sudah kita siapkan daun pisang. Daun pisang. Ya, di sini ada daun pisang. Kemudian karena kita langsung mengoven, kita sudah siapkan pinggan tahan panas ya. Nanti kita masukkan ke dalam. Bisa menggunakan loyang, bisa menggunakan seperti ini. Oke, boleh ya. Kemudian kita sudah siapkan daun ubi juga. Ya, ini boleh dibalik, Mbak. Oh ya. Karena dia sudah mendidih ya bagian bawahnya. Oh, ini mau dibalik ya berarti Ya, ya. balik dulu. Agak kurang profesional saya kalau membalik, takutnya ayamnya langsung patah. Oke. Supaya dia semua Oke, ya. baik ya. Lihat bumbunya kalau dia ayamnya pada saat kita kukus dia sudah lembut, lebih gampang kita meresapkan bumbu. Oke. Gitu. Oke. Oke. Ya, yang ini boleh disisihkan Iya, dulu ya, sudah boleh. tidak terpakai lagi. Jadi benar. minta maaf, Boleh? bumbunya sudah kental. Nah, ini berarti sudah siap untuk kita pindahkan ke daun pisang. Oke, baiklah. Mari Iya. untuk memindahkannya Jadi, boleh yang lebih profesional. Yang ini saya bagian Oke, kita megang siapkan daun pisang. pisang yang agak lebar ya, Iya. ibu-ibu ya, supaya gampang pada saat kita membungkusnya. Nah, itu memang langsung. ayam betutu ini enaknya dia utuh ya. Jadi kalau dia sudah dipotong-potong baru kita bungkus kurang afdol. Oke, jadi harus itu challenge-nya. baik. Itu challenge-nya. Oke. Satu ayam Kita, utuh. kemudian tidak lupa kita masukkan daun Daun singkong, singkong. ke Nah, dalamnya ini yang ya. tadi sudah kita Ya. siapkan ya, Ya, pemirsa. kita masukkan daun singkong ke dalamnya. Boleh. Minta tolong. Oke, kita masukkan daun singkong ke dalamnya ibu-ibu ya. Nah, daun singkong ini biasanya memang yang paling dicari-cari di ayam betutu. Jadi biasanya kita masukkan daun singkong, kita tutupi dengan ayam. Oke, biar bumbunya supaya juga terasa di daun singkongnya jangan lupa kita masukkan ke kita lumuri bumbu juga. Iya. Ya. Oke. Sudah, kemudian kalau sudah begini, sudah kita bungkus daun pisangnya, ayamnya. Ya, kita bungkus dengan rapi supaya dia tidak bocor, jadi bumbunya tidak keluar dari daun pisangnya. Oke, ya. Kita gunakan tusuk gigi. Nah, bagusnya jadi tadi yang saya bilang kalau kita numisnya sampai dia bumbunya sudah kental Iya. sekali. Jadi ketika di ini ya pada saat dituangkan bumbunya tidak, tumpah. lari kemana-mana. Oke. Gitu ya, pemirsa. Ya, sekarang Nah, kita kalau bungkus. pakai dibungkus pakai daun pisang itu berarti nanti dia rasanya tetap ini ya. Seger ya, dia rasanya tetap wangi. Kalau tidak ada daun pisang bisa juga pakai aluminium foil juga bisa. Oke, tapi kita mau yang tradisional ya, Oke, pemirsa. Oke, Sudah begini sudah seperti ini, siap. kurang lebih. Kita siapkan pinggang tahan panas atau loyang, kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan bakar atau oven Oke. ya. Oke,
Oke, kita masukkan ke oven. Ini ovennya sudah kita panaskan sekitar kurang lebih 200 sampai 250 derajat. Oke, baik. Supaya ayamnya matang Nah, dengan itu sempurna. kalau di oven kira-kira berapa lama? Kita oven sekitar 30 sampai 40 menit. Oke, 30 sampai 40 menit. Nanti dia ada wangi wangi daun pisang dengan wangi ayam yang sudah terpanggang. Oke, gitu. baiklah. Ya, Nah, kita tunggu dulu ya iya. sampai Oke, matang. sambil kita menunggu, bolehkah kita mempersiapkan yang lain Oke. untuk piring sajiannya atau seperti apa? Nanti kita akan siapkan untuk menu sampingnya ya, Oke, menu pelengkapnya. boleh. Ada sambal dan segala macam. Oke, Ya. baiklah. Jadi kurang lebih nanti kita oven sekitar 30 sampai 40 menit ya pemirsa. Tapi karena dia sudah dikukus tadi sama sudah dimasak, kalau misalnya belum sama sekali itu bisa lebih nanti lama ya prosesnya, berarti ya. Terutama pada saat tadi kita ngungkap ya. Kalau kita oke. tidak kukus, kalau misalnya ayamnya langsung kita Ungkep. seperti kayak kita ungkep ayam biasa, Iya. nanti lama ngungkepnya. Kemudian bagian dalamnya juga kurang lembut gitu. Jadi bagusnya kita kukus dulu, Iya. bisa dikukus, bisa dipanggang dulu gitu. Ada berbagai versi sih. Jadi kita pakai kukus dulu, kemudian baru kita ungkep, kemudian kita masukkan daun ubi, dipanggang, nanti bumbunya lebih meresap, terus ayamnya lebih lembut, jadi lepas-lepas gitu. Oke, baiklah. Berarti daun Oke. singkongnya ini cuma direbus aja ya, Iya, nggak dipakein nggak bumbu usah, apa-apa. kita nggak usah dipakein bumbu. Oke, karena nanti bumbunya langsung dari Langsung, ayamnya. iya. Nah, kurang lebih seperti itu pemirsa. Dan untuk bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar. Untuk cara pembuatannya tetap pemirsa harus nonton lagi Kuliner TVRI NTT ya. Untuk episode kali ini, episode sudah kayak sinetron ya. Untuk bagian kali ini ayam betutunya. Oke, iya. Kita tunggu dulu ya Oke, sampai matang. jadi ya. kita tunggu hingga ayamnya matang. Ya pemirsa, masih di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah tadi kita sudah membuat ayam betutu, tapi karena memang dia proses untuk ovennya agak lumayan ya. Jadi kita sisihkan dulu ayamnya sambil terus di oven, kemudian kita akan membuat minumannya. Minumannya apa tadi Mbak? Es creamy mango jelly. Es creamy mango jelly. Nah dari namanya aja tuh kan sudah tahu, tadi kan cluenya warna buahnya itu akan hampir mirip sama baju saya ya. Oke. Jadi kita akan memperkenalkan dulu bahan-bahannya. Iya, bahan-bahannya di sini ini ada jelly. Oke. Jelly rasa mangga ya. Nah, jadi di sini, ibu-ibu bisa buat mengikuti dari instruksi dari kemasannya. Oke. Nah, dari satu saset. Kemudian yang berikutnya Oke, ini ada jelly rasa mangga, Ya, jelly kemudian. rasa mangga. Kemudian ada nata de coco. Oke, ada nata de de coco di sebelah ya. sini. Ini semua sesuai selera aja ya. Nah, Oke. Kemudian ada mangga. Nah, di sini juga kita yang pasti namanya aja udah ada mango ya. Iya. Jadi tidak mungkin kita pakai buah apel, kita pasti pakai mangga. Mangganya pilih yang manis sekali ya, supaya Oke. dia tidak asam Oke, ya. baiklah. Supaya lebih. Jadi pilih yang matang, betul-betul matang. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya ada susu kental manis. Nah, di sini ada Susu kental manis ya. kental manis. Susu kental manis. Kalau memang ada orang yang tidak suka gula, boleh di skip. Jadi kita hanya menggunakan manis dari buah. Oke, Ya, baiklah. Kemudian di sini ada keju, Nah, hanya untuk sebatas topping. Oke, Ya, jadi kayaknya keju memang nanti cuma kita untuk parut. topping. Iya, hanya untuk topping saja. Kemudian di sini yang tidak lupa bahan inti ada susu UHT. Oke, kita pakai ya. UHT juga. Jadi Susu UHT. ada kental manis dan juga ada UHT Susu ya, UHT, teman-teman. Kalau pemirsa. ibu-ibu ada tidak terlalu suka susu, bisa juga dengan menggunakan air putih biasa bisa, air matang. Oke, Iya. boleh. Jadi sesuai selera dan Sesuai juga selera. kondisi kesehatan gitu ya. Kemudian juga Iya, di ini untuk sini hanya untuk garnish-garnish aja ada kita cherry. punya cherry. Kemudian ada biji selasih yang sudah direndam air Oke, ya. dan di sini juga ada biji selasih Iya, ya. Ini biji selasih. untuk Kita rendam air dulu ya supaya dia sudah mengembang. Oke, baiklah. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan juga tidak lupa kalau minuman biar seger kita juga punya es batu. Punya es batu. Oke, lalu yang
yang Sudah? harus kita Oke, lakukan kita pertama? mulai saja pembuatannya. Yang pertama sesuai judulnya kita harus buat dulu creamy mangonya. Oke. Oke. Di sini bisa menggunakan blender, ya blender yang besar atau di sini kita menggunakan hand blender. Hand blender, oke. Yang pertama kita buat creamy mangonya. Di sini ada buah mangga yang sudah dipotong-potong dengan susu UHT, Oke, ya. Jadi ini baiklah. kita haluskan dulu. Ya. Jadi memang harus creamy ya sampai Iya. dia benar-benar halus berarti. Oke. Kita bikin creamy mangonya dulu. Kalau misalnya tidak menemukan mangga yang matang sekali atau Ya. manis, bisa kita tambahkan dengan gula. Gula, ya. oke. Atau susu kental manis. Kalau misalnya yang manis-manis kita mau pakai sama madu boleh nggak? Boleh, Boleh madu ya? nanti kita pakai di topping aja. Oke, Jadi boleh. dia lebih menggugah selera, oke? Nah, Kemudian kita itu. haluskan dulu, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa pakai blender, bisa pakai hand blender juga, Oke, ya. yang penting sampai dia yang penting halus. dia halus. Jangan terlalu banyak air supaya dia creamy, Oke. ya. Oke. Nah, sudah. Nanti kalau sudah mangganya sudah lumat, ya seperti ini kurang lebih ya, ibu-ibu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah, seperti ini teksturnya. Ya. Oke. Nah, dia jadi namanya puree ya, atau bubur buah begitu ya. Oh, Nah, iya, oke. baiklah. Kemudian berikutnya sudah bisa kita mulai menata. Oke, jadi langsung bisa Ya. ditata ya. Kalau es-esan kan hanya Cemplang-cemplung sebatas ya. cemplang-cemplung. Jadi bisa sesuai selera ibu-ibu sekalian. Pertama kita masukkan dulu es batu. Tergantung selera ibu-ibu ya. Kalau suka dingin Boleh, bisa silahkan. banyak. Nah, kalau tidak suka kental berarti nggak usah terlalu banyak. Tambahkan es batu. Kalau misalnya es batunya di skip tapi dimasukin kulkas boleh nggak? Boleh, itu ya? boleh sekali, malah lebih segar, lebih Oke. kental ya. Kemudian kita kasih biji selasi dulu. Biji Ini selasi sama. yang sudah direndam Sudah ya. direndam air panas bisa, air matang bisa. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya kita kasih buah mangga dulu. Nah, buah mangga. Nah. Ada yang tadi kita pakai untuk creamy mangonya, Iya. ada yang kita pakai untuk Ini supaya isiannya. menambah tekstur ya, Ya, untuk supaya dia toppingnya. lebih kaya rasa. Oke. Nanti bisa taruh lagi di atasnya untuk topping. Oke, kita tambahkan buah mangga. Oke. Oke, kemudian kita tambahkan nata de coco. Oke, nata de coco sesuai selera ya. Iya, Jadi sesuai secukupnya selera. mau banyak, mau dikit terserah dari pemirsa yang ada Yang di penting rumah. creamy mangonya sudah ada. Iya. Selebihnya ibu-ibu boleh kesukaannya anak-anak apa? Mau ditambahkan jelly segala macam boleh. Jadi toppingnya itu bebas Kemudian sebenarnya. kita tambahkan Jelly. jelly mangga, tidak lupa jelly mangga ya. Jelly yang rasa mangga ya, Bu Ibu ya. Ya, menyesuaikan Jangan rasa yang lain gitu. menyesuaikan creamy-nya sih sebenarnya. Jadi kalau Oke. ibu-ibu mau bikin yang lain, Creamy jelly-nya melon mungkin creamy boleh melon, berarti dipakai. jelly-nya rasa melon Ya. gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan ini creamy creamy mangonya. mangonya. Oke, seperti ini. baiklah. Dia seperti itu. Makanya dia ya. tidak boleh terlalu cair ya ibu-ibu ya. Jadi dia emang harus nanti dia kayak krim ya. krim. Ini ibu-ibu bisa juga dipakai untuk salad buah loh. Kalau suka salad buah bisa juga pengganti bahan susu atau mayonesnya Ya, pakai mayonya creamy boleh mango pakai juga creamy segar. mango. Nah, kalau kurang manis bisa kita tambahkan sedikit susu kental manis Susu kental ya. manis. Karena kadang-kadang kan kita dapat mangga yang tidak begitu manis Ya. ya, agak asam. Jadi Oke. mengakalinya dengan Dengan kalau susu kental tidak manis. pakai gula juga kita pakai susu kental Ya. manis. Semuanya dikira-kira saja takarannya. Oke, kemudian kita sudah siap untuk Kita sudah garnish siap ya. untuk menggarnishnya. Kita tambahkan mangga sedikit. Nah, langsung penuh ya, ramai sekali ya minumannya. Oke, kemudian kita tambahkan keju. Kejunya langsung di Hanya Parut untuk ya, di tampilan atas. sedikit saja ya, ibu-ibu ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak. Oke, Oke, kemudian kurang kita lebih tambahkan seperti buah itu. cherry. Dan kita pakai cherry. Nah, karena sudah dominan warna kuning orange. Untuk pemanis sedikit ya. ya. Jadi kita pakai cherry yang warna merah. Oke.
kurang lebih seperti ini. Jadi ya jadinya. kurang lebih seperti ini untuk minumannya creamy mango jelly. Bisa dibuat di rumah dan pasti ini akan jadi kesukaan anak-anak karena ada jelinya, ada nata de coconya, pokoknya penuh rasa. Oke, ini dia. Seger. Iya, yang pasti seger. Sambil kita mengecek kembali ayam betutu kita yang menjadi primadona kita pada hari ini. Kita akan cek ayam betutunya ya. Boleh. Sepertinya dia sudah matang. Yang pemirsa masih di kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah tadi kita sudah buat creamy mango jelly. Ya, esnya sudah siap. Kemudian juga kita sudah menyiapkan Untuk ayam betutunya. ayam betutunya. Nah platingan-platingannya sama menu tambahannya ya. Perintilan-perintilannya lah, Biasanya kayak kalau gitu. kita makan ayam betutu kalau nggak lengkap kalau tanpa Sambal. hal-hal seperti ini gitu. Oke. Ada sambal mata ya. Sambal mata ini terbuat dari bawang merah ya yang sudah kita iris, kemudian kita tambahkan cabai rawit ya, serai, kemudian daun jeruk Oke. ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti ini yang dia- biasanya digilai oleh para pecinta ayam betutu. Iya, emang sambal mata itu top Sambal markot mata top wajib ya. ada. Iya, oke. Kemudian ada kacang tanah yang sudah digoreng ya. Oh, kacang jadi tanah. emang kalau makan ayam betutu harus Iya. pakai kacang tanah ya? Kalau di sana pelengkapnya harus ada Oke. kacang tanah. Saya baru tahu loh, padahal sudah sering makan ayam betutu tapi untuk kacang tanahnya baru tahu. Iya, Oke. Mungkin kita bisa lihat Boleh ayamnya kita kayaknya. ngecek Ini lagi sudah kita ayamnya. panggang kurang lebih sekitar 40 menit ya. Oke, tadi ya. baiklah. Apakah hati-hati? Iya. Soalnya panas ya Panas. ovennya. kurang Nah, lebih seperti ini lihatlah ya. pemirsa penampilan dari ayamnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu ya. Oke, kita taruh di bagian depan. Kita akan Kita akan membedah ayam betutunya dulu ya. kita sisihkan Kita buka. ya. Kita buka. Makanya ibu-ibu kalau bisa bungkusnya yang rapet supaya bumbunya tidak keluar Ya, gitu. Jadi jadi- dia tetap ada di dalam melumuri ayam. Bumbunya tetap Seperti stay. ini. Nah, Wow. kalau kita banyak memberikan bumbu dia akan seperti ini. Langsung Dia baunya kelihatannya keluar iya. ya. Kemudian ayamnya juga matang sempurna karena tadi sudah dikukus dahulu Iya. dan sudah lebih lembut. Oke. Nah, seperti ini. Bau Seperti ini kurang kencurnya sama serainya. Iya. Ayamnya Seperti kayaknya ini masih ya. bau kencur nih. Ayamnya masih muda ya, masih segar, masih kinyis-kinyis. Iya. Oke, kita kemudian lanjutkan ke plating ya. Oke, boleh. Kita ambil Karena kembali. sudah, Nah, kayaknya sudah ada mbaknya nasi. sudah nggak sabar untuk makan siang ya. Iya loh, saya sudah menggebu-gebu hasrat untuk mencoba. Kita Nah, jadi di sini sudah ada sudah ini ada ya, pemirsa, nasi putih. Kemudian kita ambil sedikit ya Oke. ayamnya ya. Karena tidak mungkin saya icip-icip Seperti ini. seayam-ayamnya Kalau satu misalnya ekornya. ayamnya sudah matang sempurna, kita angkatnya gampang. Iya, jadi dia langsung Ya. sobek sendiri ya, tanpa harus dipotong. Nah, ayam betutu biasanya dia harus memang lembut sih dalamnya, makanya Iya. masaknya lama. Harus sabar. Nah, ini tadi yang daun ubi yang sudah kita isi tadi di dalamnya, dia sudah ya. terlumuri dengan kaldu ayam dan bumbunya. Oke, seperti ini. kurang lebih seperti itu. Seperti ini. Wow, ini pembuatannya agak lama, jadi kita penuh kesabaran. Jadi pemirsa Tapi yang ada di hasilnya rumah, lumayan ya. bukan lumayan lagi loh, ini sudah sangat luar biasa. Jadi pemirsa yang ada di rumah ketika icip-icip penuh kesabaran juga, karena saya juga harus mencicipnya dengan sabar, biar rasa yang dikeluarkan itu nanti bisa saya kasih tahu ke pemirsa gitu ya. Supaya menjiwai ya. Ya, Oke. benar. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan ini sambal matah ya. Sambal matah. Sambal matah biasanya ekstra ya. Orang biasanya senang sekali Seneng, dengan sambal matah. Jadi nggak boleh pelit kita ya. Benar. Oke, kemudian kacang tanah. Jadi kalau kita menyajikan untuk ayam betutu harus seperti ini sih. Harus ada daun singkong, kemudian harus ada kacang Kacang tanahnya. tanah. Kemudian bisa kita hias sedikit Oke, kita pakai untuk garnishnya. supaya lebih segar ya, dengan daun selada. Jadi garnishnya juga yang bisa dimakan ya pemirsa, biar Betul, supaya kita lebih segar. nggak mubazir gitu ya. Lebih segar, kita tambahkan timun. Kemudian kita tambahkan tomat. tomat.
Saya sudah sangat tergiur Dan tidak ya. lupa adalah jeruk nipis. Oke, ya. nanti jeruk nipisnya Untuk dilumuri lagi dikucurkan ke ayamnya. betutunya. Jadi makin segar loh pemirsa. Ya, Nah, ini oke. dia. Wow, piring saya jadi penuh ya. Inilah dia ayam betutu yang sudah kita buat dengan penuh kesabaran tadi. Ayam betutu di kuliner TVRI NTT beserta dengan ini tadi Es mango creamy jelly. oke, creamy mango Creamy jelly. mango jelly. Wow, jadi nanti setelah ini kita akan mencobanya bagaimana rasanya. Jangan kemana-mana, tetap di kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Bisa kembali lagi di kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Nah, Yola sudah berpindah ya tadi dari meja masak-masak. Sekarang kita akan berpindah ke meja icip-icip. Nah, seperti yang sudah bisa dilihat di sini sudah ada creamy mango jelly dan juga menu utamanya ada ayam betutu yang lengkap sekali dengan perintilan-perintilannya, menu-menu tambahannya. Nah, saatnya mari kita mencoba bagaimana rasanya. Ini agak sedikit disingkirkan dulu. Oke, saya perlihatkan dulu ya untuk makanannya. Seperti ini ya kurang lebih pemirsa. Nah, oke. Lalu mari kita coba. Sudah ada nasi di sini dan kita akan mencoba ayamnya dulu karena menu utamanya adalah ayam. Ayamnya lembut sekali ya, seperti ini ya pemirsa ayamnya. Lalu, nah ini kita tap-tap di bumbunya, ayamnya dulu. Bumbunya masuk sampai ke dalam. Rasa kencurnya, pokoknya rasa bumbu yang tadi tuh kerasa sekali pemirsa. Lalu kita akan mencoba bersama dengan daun singkong dan juga nasinya ya. Ini saya sampai bingung nih mau ngambil ayam yang mana. Oke, ini kita pakai nasi dulu. Kemudian daun singkong ya, yang tadi sudah di oven bersama-sama dengan ayam. Oke, tidak lupa dengan sambal matah. Nah, kalau yang ini kan karena variasinya agak banyak yang masuk ke dalam mulut, jadi tidak bisa dicoba satu kali ya. Mungkin akan ada percobaan kedua dan ketiga lagi setelah ini. Bagaimana rasanya? Segar sekali ayamnya. Kemudian sambal matahnya, pedasnya pas dan juga ditambah dengan daun singkongnya. Tapi lupa nih tadi, lupa dikucurin sama jeruk nipis. Kita coba dulu ya. Pakai jeruk nipis dikit, oke. Pedasnya enak loh, mantap loh pemirsa. Sekali lagi ya, kayaknya nanti pemirsa bilang hostnya kayaknya keenakan nih, tapi emang enak loh pemirsa. Nah, kita juga pakai dengan kacang tanah yang sudah disiapkan. Oke, suapan yang terakhir, saya janji ini yang terakhir pemirsa. Nah, bersama dengan nasi ya. Jadi ketika ditambah sama jeruk nipis jadi lebih enak, jadi lebih seger. Oke. Setelah sudah makan yang agak pedas, kita akan mencoba creamy mango jelly-nya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita aduk dulu, kemudian mari kita mencobanya. Ini pas nih di cuaca yang panas, tapi
kita juga tetap harus menjaga kesehatan. Jadi biar jangan ketika selesai minum es langsung kita sakit ya pemirsa. Mari kita coba. Rasa mangganya kerasa sekali. Dengan tadi ada topping dari mangga, kemudian juga ada topping dari nata de coco dan juga jelinya, dan keju serta rasa susunya juga kerasa. Jadi dia ditaruh secukupnya, tidak terlalu manis yang banget gitu, tapi enak, rasa mangganya masih kerasa. Enak sekali untuk ayam betutu dan juga creamy mango jelly. Mbak, saya sudah mencoba loh, enak sekali hasil dari masakan kita hari ini, yaitu ayam betutu dan juga creamy mango jelly-nya. Wow, sangat. Gimana rasanya? Enak, Mbak? Mantep loh, apalagi dipakai sama sambal matah. Ya. Terus juga tadi sudah dilumuri dengan jeruk nipis. Wow, jadi makin seger. Ini bisa menjadi menu untuk pemirsa buat. Nah, jadi bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar kaca, kemudian cara pembuatannya bisa ditonton kembali karena ini memang tidak terlalu susah ya. Yang di sini yang kita sudah bikinnya versi mudah. Ya, ibu-ibu gampang itu. Jadi lebih higienis kalau kita buat sendiri di rumah. Sekali lagi terima kasih Mbak-mbak yang cantik terima kasih juga untuk rahasia-rahasia menu masakannya dan juga masakannya yang sangat enak. Nah pemirsa, nanti kita akan ketemu lagi di kuliner TVRI NTT selanjutnya dengan pecinta-pecinta kuliner dan menu-menu masakan yang pasti spektakuler. Akhir kata saya Yolanda Stefliwerti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.